Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali dan senantiasa memberikan kita karunia dan nikmat-Nya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita dan pilih kita untuk kembali sama-sama mengambil faidah dari faidah-faidah para ulama rahimahumullahu jami'a. Di mana malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan pokok pondasi dakwah salafiyah, 6 pokok pondasi konsep beragama di Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Di mana pertemuan sebelumnya kita masih berada di pondasi pertama, yakni di ucapan al-muallif wa kaunu aktsarul qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dan isi Al-Qur'an, kata penulis, paling banyak menjelaskan pondasi ini, yakni pondasi pertama tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dari berbagai sisi dengan pembicaraan yang dapat dipahami oleh orang awam yang paling bodoh. Lihatlah bagaimana Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap perkara ini, memberikan perhatian besar terhadap tauhid dan penjelasan tentang kesyirikan. Dan sungguh penjelasan di dalam Al-Quran yang paling banyak membahas sesuatu adalah pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah pertama di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Dan ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran berkaitan dengan tauhid. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran itu di ayat selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala, maka sekali-sekali jangan taj'alu lillahi andada, engkau jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maka perintah pertama di dalam Al-Quran berkaitan dengan tauhid. Larangan pertama
di dalam Al-Quran berkaitan dengan kesyirikan. Maka ini menunjukkan seberapa penting perkara ini. Perkara tauhid dan perkara mengetahui kesyirikan. Oleh karena itu, penulis mengatakan di dalam kitabnya, dan isi Al-Quran paling banyak menjelaskan pondasi ini, yakni tauhid, dan penjelasan yang berkaitan dengan kesyirikan. Bahkan orang-orang awam pun yang paling bodoh akan memahami hakikat dari penjelasan ini. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma lamma sar ala aktsaril ummati ma sara, azhara lahum asy-syaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi huquqihim." Kemudian terjadilah pada sebagian besar umat ini apa yang telah terjadi, dari jauhnya ia dari sisi ilmu, dari merebaknya kebodohan, dari tersebarnya kebodohan, sehingga setelah itu terjadi, syaitan menampakkan perkara-perkara keikhlasan yang sejatinya ia adalah keikhlasan, yang sejatinya ia adalah ketulusan, yang sejatinya ia adalah tauhid, pada bentuk menghinakan orang-orang saleh dan meremehkan hak-hak mereka. Maka muallif di sini, penulis di sini memberikan penjelasan kepada kita seluruhnya bahwasanya cara-cara ini adalah cara-cara syaitan yang penuh dengan makar-makar dan tuduhan-tuduhan palsu. Di mana cara-cara syaitan adalah cara-cara yang mengubah nama, mengubah kebenaran menjadi kebatilan, dan menjadikan kebatilan menjadi kebenaran. Ini cara-cara mereka. Cara-cara syaitan di dalam menjatuhkan anak cucu Adam adalah dengan menampakkan kebatilan itu layaknya kebenaran, dan menampakkan kebenaran itu layaknya kebatilan. Ketika seseorang mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk meletakkan orang-orang saleh pada tempatnya, tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak terlalu menghinakan. Kita katakan, jangan engkau berdoa kepada fulan, jangan engkau berdoa kepada wali fulan, jangan engkau berdoa pada habib fulan, ustaz fulan, dan lain-lain sebagainya dari kalangan orang-orang saleh. Maka datanglah orang-orang yang gemar dengan peribadatan-peribadatan kuburan, mengatakan engkau tidak mencintai orang-orang saleh, engkau menghinakan orang-orang saleh, engkau tidak mengetahui kedudukan orang-orang saleh. Ya subhanallah. Tidaklah kita mengajak kepada tauhid, melainkan apa yang kita ajak berada di atas dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meletakkan personal sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang dimana kita meyakini bahwasanya seorang wali pun, bahkan seorang nabi pun, bahkan seorang rasul pun, bahkan seorang malaikat pun sekalipun, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudarat kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada perkara syafaat pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang orang-orang belakangan zaman ini, kemudian mengatakan, Syekh fulan, wali fulan mampu memberikan kalian manfaat, dan jikalau engkau tidak meminta kepadanya, maka akan turun kepada kalian mudarat yang besar. Ya subhanallah. Rasulullah tidak mampu, para malaikat tidak mampu, kecuali atas izin Allah. Dan wali ini mampu, seorang yang telah meninggal ini mampu. Maka demi Allah, ini adalah kedustaan yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertanggungjawaban yang besar.
dengan pertanggungjawaban yang dahsyat. Oleh karena itu, ketika ada yang berdoa kepada wali fulan di kuburannya, atau anggaplah seorang wali yang diwalikan di Mesir sana, yang bernama Al-Badawi, kuburannya diziarahi 2 kali setahun, yang dimana manusia dari seluruh penjuru dunia mendatangi kuburan ini untuk meminta syafaat dan meminta perkara-perkara dunia. Lebih dari 200.000 orang di setiap kali ziarahnya mendatangi kuburan ini, yang sejatinya kalau kita ingin melirik kembali kepada sejarah, tidaklah Al-Badawi ini kecuali adalah seorang yang gila, yang keluar dari rumahnya tidak memakai pakaian, yang dimana ketika ia sedang berjalan di tengah jalan, ia buang air kecil di sembarang tempat, kemudian ia meninggal dan dijadikan seorang wali. Orang gila dijadikan seorang wali, dimintai syafaat, dimintai rezeki, dimintai anak dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Ketika kita datang mendakwahi orang-orang di sana, kemudian kita mengatakan, doamu kepada Badawi atau tawafmu di kuburan Badawi ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mereka mengatakan kepada kita, antum tidak mencintai para wali, antum tidak mencintai orang-orang saleh, antum merendahkan hak-hak seorang wali. Ya subhanallah. Zaman yang ajib, zaman yang aneh, zaman yang penuh dengan keterasingan. Dan benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, la ya'ti alaikum zaman, tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman, illa walladhi ba'dahu syarrun min, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, wallahul musta'an. Sekarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, kemudian menghancurkan berhala Al-Lat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang tidak mencintai para wali? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang tidak meletakkan hak-hak orang-orang yang saleh sebagaimana mestinya? Al-Lat itu adalah seorang yang saleh di zamannya, yang selalu membuat roti untuk dibagikan kepada orang-orang yang datang berhaji. Sepeninggal orang ini, ia bernama Al-Lat, dibuatkan patung, kemudian disembah patungnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, ia menghancurkan patung ini dan mendakwahkan tauhid dan mengatakan bahwasanya penyembahanmu, doamu terhadap patung ini bagian dari kesyirikan. Apakah engkau layak dan mampu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak orang-orang yang saleh? Ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang saleh sebagaimana yang engkau katakan kepada para dai ahli tauhid? Kan seperti itu. Kejamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi di zaman ini, di mana syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang yang saleh. Syaitan menampakkan dakwah tauhid
dalam bentuk menghinakan orang-orang yang saleh. Inilah yang terjadi, di mana syaitan menampakkan hal-hal tersebut dan diambil dan didakwahi oleh orang-orang sufiyah di zaman ini. Orang-orang yang gemar dengan kuburan, menghidupkan kuburan, tapi tidak menghidupkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menghidupkan kuburan dengan bacaan Al-Quran, dengan doa, dengan tawaf. Tapi adakah mereka menghidupkan masjid-masjid Allah layaknya mereka menghidupkan kuburan-kuburan para wali? Ya subhanallah. Bentuk keterbelakangan di dalam berfikir, bentuk keterbelakangan di dalam berkonsep, bermetode di atas agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah untuk senantiasa kembali kepada jalan yang benar. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi di zaman ini, di mana orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak manusia untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara kesyirikan, malah dituduh dengan tuduhan kita adalah orang yang tidak mencintai orang-orang yang saleh. Kita adalah orang-orang yang merendahkan hak-hak orang-orang yang saleh. Subhanallahil aliyyil azim. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wallahu al-musta'an. Kemudian penulis melanjutkan di dalam kitabnya, wa azhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menggambarkan, menampakkan kepada manusia syirik kepada Allah dalam bentuk cinta kepada orang-orang yang saleh, pengikut-pengikut mereka. Inilah yang terjadi. Hakikatnya adalah syirik. Hakikatnya adalah kesyirikan, tapi dibungkus dengan kecintaan kepada orang-orang saleh, kepada para pengikut mereka, di mana mereka senantiasa mengambil berkah-berkah kepada guru-guru mereka. Yang ini bagian dari kesyirikan, tapi karena dibungkus dengan kecintaan kepada seorang guru, kecintaan kepada seorang wali, kecintaan kepada orang yang saleh, sehingga manusia terperdaya dari perkara-perkara yang sifatnya adalah kesyirikan. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Inilah yang terjadi. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali kencangkan dakwah kita kepada tauhid. Mari kencangkan kembali penjelasan kita terkait hakikat dari kesyirikan. Karena demi Allah, masih banyak orang yang terjatuh dalam kubangan kegelapan kesyirikan, di mana mereka meyakini bahwa kesyirikan itu ketika engkau menyembah selain dari Allah. Ini pengertian mereka dari sisi syirik. Mereka tidak tahu bahwasanya meminta doa kepada selain Allah dari perkara-perkara yang Allah saja yang mampu melakukannya juga bagian dari kesyirikan. Mereka tidak mengetahui bahwasanya meminta syafaat selain kepada Allah adalah kesyirikan. Meminta rezeki selain kepada Allah adalah kesyirikan. Maka ini adalah tugas dari tugas-tugas orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah, untuk senantiasa mengajak manusia untuk mengetahui hakikat dari tauhid dan hakikat dari kesyirikan. Ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Diberikannya hidayah bagi seseorang karena engkau, karena sebab engkau, maka sungguh itu lebih mulia, itu lebih baik daripada unta yang merah. Unta merah di zaman jahiliyah adalah harta yang paling berharga.
yang bisa kita kalkulasikan di zaman kita sekarang dengan segudang permata dan berlian. Diberikannya hidayah satu orang saja karena sebab engkau, bahkan karena satu kalimat yang engkau ucapkan saja, seseorang mendapatkan hidayah, itu lebih mulia, itu lebih baik daripada segudang berlian dan permata. Maka jadikan ini sebagai prioritas engkau di dalam kehidupan ini. Engkau tidak bisa mengajak orang-orang untuk mengetahui hakikat dari tauhid dan hakikat dari kesyirikan, maka jangan menjadi penyebab mereka terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Jangan menjadi sebab terjatuhnya mereka di atas keburukan, wal iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, penulis melanjutkan di dalam kitabnya Al-Aslu Tsani, pondasi yang kedua, konsep beragama yang kedua. Setelah konsep yang pertama yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan bahayanya kesyirikan, lahirlah pondasi yang kedua. Apa pondasi yang kedua? Penulis berkata, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-'awam. Pondasi kedua ini adalah hasil dari pondasi yang pertama. Apa pondasi yang kedua? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersatu di dalam agama ini, dan melarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Allah telah menjelaskan pokok ini, pondasi ini, dengan penjelasan yang memuaskan, yang sempurna kepada orang awam yang dapat memahaminya. Dari pondasi yang kedua ini, para jamaah sekalian, ada beberapa faedah. Yang pertama, persatuan di dalam agama tidak akan terjadi kecuali dengan tauhid. Persatuan di dalam agama ini tidak akan terjadi kecuali dengan tauhid, kecuali dengan pondasi yang pertama. Konsep beragamanya sama, senantiasa mengajak manusia untuk mengisahkan Allah, senantiasa mengajak manusia akan bahayanya kesyirikan. Ketika ada orang yang ingin bersatu di dalam agama ini, mengajak manusia untuk bersatu di dalam agama ini, tapi pondasi pertama mereka bukan mengajak kepada tauhid, malah mereka mengajak kepada kursi-kursi pemerintahan, malah mereka mengajak kepada politik-politik, atau malah mengajak kepada perkara-perkara duniawiyah, maka yakini ajakan mereka untuk bersatu adalah ajakan yang dipenuhi dengan kedustaan belaka. Kenapa? Karena di zaman ini, subhanallah, datang orang-orang belakangan yang ingin membuat kaidah-kaidah yang baru, yang ingin membuat metode dan cara-cara yang baru, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan tidak ada contohnya dari sahabat Nabi, tidak ada contohnya dari tabi'in, tidak ada contohnya dari tabi'in, tidak ada contohnya dari Imam Empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Tidak ada contohnya dari Al-Imam Al-Bukhari, tidak pula Al-Imam Muslim, tidak pula Al-Imam At-Tirmidzi, tidak pula Al-Imam An-Nasa'i, tidak pula Al-Imam Ibn Majah, tidak pula Al-Imam Ibn Khuzaimah, tidak pula Al-Imam Abdul Razzaq, dan selainnya. Kemudian orang-orang belakangan datang dengan kaidah-kaidah yang baru. Apa kaidah ini? Mereka senantiasa mengucapkan nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Ini kaidah mereka, kaidah yang baru. Apa kaidah ini?
Kita senantiasa tolong menolong pada perkara-perkara yang telah kita sepakati. Dan kita senantiasa memberikan uzur antar satu sama lain pada perkara-perkara yang dimana kita berselisih. Secara zahirnya, kaidah yang indah. Secara zahirnya, kaidah yang benar. Tapi ketika kita memahami hakikat dari kaidah ini, mereka ingin merobohkan pondasi-pondasi dakwah salafiyah. Mereka ingin merobohkan usul di antara usul-usul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan mereka? Kita senantiasa memberikan uzur antara satu sama lain pada perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Apakah ketika kita berselisih dari sisi akidah, dari sisi usul, dari sisi pondasi, kita memberikan uzur antara satu sama lain? Tidak ya. Pondasi ini, rukun ini, usul ini adalah usul yang disepakati. Siapa yang menyelisihinya keluar dari lingkaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini yang disepakati. Kemudian engkau menginginkan kami memberikan uzur kepada kalian ketika engkau menyelisihi akidah dari keyakinan-keyakinan para sahabat Nabi, dari perkara-perkara keimanan kita kepada Allah, di mana Allah berada di atas arsy-Nya dan ilmunya di mana-mana. Kemudian engkau mengatakan tidak, Allah ada di mana-mana. Kemudian kita ingin dan engkau ingin kita saling memberikan uzur pada perkara itu. Tidak akan pernah mungkin. Dan tidak akan pernah sampai. Begitupun dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan Rasulullah adalah manusia biasa. Perbedaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa hanya terletak pada pemberian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mengatakan tidak. Rasulullah mampu memberikan engkau rezeki, mampu memberikan engkau syafaat, mampu memberikan engkau manfaat, dan bahkan mampu memberikan engkau mudarat. Kemudian pada perkara ini engkau menginginkan kami Ahlus Sunnati wal Jamaah saling memberikan uzur antar satu sama lain. Tidak akan pernah mungkin. Begitupun dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pemimpin, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat seluruhnya bahwasanya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik, dan tidak ada ketaatan kepada pemimpin, dan tidak ada mendengar kepada pemimpin pada perkara-perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mengatakan tidak ada pendengaran dan tidak ada ketaatan secara mutlak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian pada perkara ini engkau menginginkan kami Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk memberikan uzur kepada engkau. Tidak akan pernah mungkin. Ini kaidah yang zahirnya indah, tapi diinginkan darinya kebatilan dan penghancuran terhadap usul-usul akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka perhatikan sisi ini. Karena persatuan jamaah, persatuan ini ada dua. Persatuan yang sifatnya agama dan persatuan yang sifatnya badan. Persatuan yang sifatnya agama adalah persatuan yang dibangun di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sepakati. Dan inilah maksud dari penulis di sini. Amaranallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan kami untuk bersatu di atas agama. Persatuan di sini. Apakah persatuan badan atau persatuan agama? Persatuan agama yang dibangun di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Kemudian adapun persatuan yang kedua, persatuan yang sifatnya badan. Apa persatuan ini? Persatuan bahwasanya kaum muslimin wajib dipimpin oleh seorang pemimpin
yang dimana pemimpin ini memiliki hak untuk kita taati dan untuk kita dengar. Inilah makna dari persatuan badan. Maka harus terkumpul dua hal ini. Kita bersatu di atas agama ini di bawah satu komando pemimpin. Kemudian kita bersatu di atas agama ini berdasarkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Inilah persatuan yang hakiki. Inilah persatuan yang sejati. Bukan persatuan yang ecek-ecekan. Bukan persatuan yang dibangun di atas permintaan-permintaan tertentu. Bukan persatuan yang dibangun di atas perkara-perkara yang diinginkan darinya maslahat dunia. Kita dapati sebagian kelompok menamai mereka dengan ikhwanul muslimin, yang di dalamnya ada khawarij, di dalamnya ada asy'ari, di dalamnya ada sufi, di dalamnya ada syiah, di dalamnya ada rafidah, bahkan di dalamnya ada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengatakan inilah persatuan yang hakiki. Ya subhanallah. Wallahi, persatuan yang mereka dengungkan, persatuan yang mereka ajak adalah persatuan yang dibangun di atas hawa nafsu untuk meraih kursi-kursi pemerintahan, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih kedudukan, untuk meraih pundi-pundi dunia, untuk meraih harta-harta dunia. Bahkan ketika mereka mengorbankan saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya ikhwan, engkau harus mengetahui hakikat yang terjadi di zaman ini. Bahwa apa yang mereka ajak dengan ajakan-ajakan untuk membantu saudara-saudara Palestina kita di sana, sejatinya untuk diri-diri mereka sendiri. Maka kembali saya tegaskan di majlis ini, engkau jangan memberikan satu infak pun untuk saudara-saudara kita di Palestina sana kecuali melalui lembaga-lembaga resmi di bawah naungan pemerintah. Ini kesepakatan. Dan ini usul. Engkau jangan memberikan satu infak pun untuk saudara-saudara kita di Palestina kecuali melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah, Baznas dan selainnya. Adapun orang-orang yang mengajak untuk mengumpulkan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana tanpa mendapatkan lisensi resmi dari pemerintah, maka jangan engkau memberikannya. Karena siapa yang menjamin apa yang engkau infakkan ini dapat sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina sana? Tidak ada jaminan. Maka pastikan apa yang kita infakkan sampai. Dan itu tidak mampu untuk kita raih, melainkan di bawah naungan komando penjagaan pemerintah. Maka seluruh ajakan, seluruh dakwah, seluruh metode, seluruh manhaj yang selalu dan gemar mencela pemerintah adalah cara-cara di antara cara-cara orang-orang khawarij di zaman dahulu dan di zaman sekarang, yang hendaknya manusia harus senantiasa mewaspadai dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Wallahi ya ikhwan, jadikan ini sebagai prinsip. Tidaklah orang-orang ikhwanul muslimin masuk ke dalam suatu negeri kecuali mereka akan memporak-porandakan negeri tersebut. Ini prinsip. Lihatlah apa yang terjadi di Palestina sana, di Suriah sana, di Sudan sana, di Yaman sana, dan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka saat ini memiliki upaya untuk meruntuhkan negeri Mesir. Dan alhamdulillah, makar mereka diketahui oleh Presiden Mesir dan para tentaranya, sehingga makar-makar mereka
diselesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Presiden Mesir saat itu, dan apa-apa yang digaungkan oleh para tentara Mesir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada satu perkara, ada satu ayat yang saya ingin nukil, yang dimana ayat ini selalu diplesetkan maknanya, dikesampingkan maknanya untuk melegalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan persatuan, walaupun di dalamnya ada banyak macam warnanya. Ada warna putih, ada warna hitamnya, ada warna merahnya, dan ada warna-warninya. Mereka senantiasa berdalil dengan ayat dan firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu yang hendaknya engkau sembah. Firman Allah. Dari ayat ini mereka mengatakan, inilah dalil bolehnya bersatu di atas suatu kelompok, walaupun kelompok itu memiliki warna yang sangat beraneka ragam, karena umat ini adalah umat yang satu. Ini ucapan mereka. Bagaimana cara membantahnya? Sangat gampang. Antum buka buku tafsir apapun itu, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Hatim, dan selainnya. Engkau buka ayat ini menjelaskan bahwasanya maksud dari inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah adalah makna inna hadhihi millatukum millatan wahidah. Itu maknanya. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu, bukan umat yang satu. Sesungguhnya agama ini, syariat ini adalah syariat yang satu, yang dimana syariat ini dibangun di atas tauhid, yang dimana syariat ini dibangun di atas sunnah. Inilah maknanya. Bukan maknanya adalah sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang mengabarkan, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku, kata Nabi SAW, akan berpecah belah ke dalam 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan yang selamat. Ini ucapan siapa? Ucapan kita? Bukan. Sabda Nabi SAW. Maka ditanyakan, siapa golongan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-jamaah. Golongan itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Persatuan yang dibangun di atas sunnah, konsep, metode Nabi SAW beragama. Metode dan konsep para sahabat Nabi SAW beragama. Ini maksud dari al-jamaah. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang kita sebutkan tadi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, bukan maknanya adalah kita bersatu dengan tubuh-tubuh kita sedang hati-hati kita berpecah belah. Bukan itu maksudnya. Karena persatuan sejati, persatuan yang hakiki adalah persatuan hati. Ketika hati ini telah bersatu, yakini badan-badan ini akan saling berdekatan satu sama lain secara otomatis. Maka persatukan terlebih dahulu konsep beragama kita. Apakah konsep beragama kita satu? Yang dimana kita senantiasa mengembalikan perkara apapun ke dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah engkau memiliki konsep yang lain? Di antara konsep-konsep itu adalah ketika terjadi suatu perkara maka kita kembalikan ke guru-guru kita. Ini berbeda dari sisi konsep. Tidak akan pernah bersatu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk menyelesaikan perkara ini. Apakah konsep yang benar? Apakah metode yang benar di dalam agama ini? Apakah kita berhukum dengan hawa nafsu kita? Atau kita berhukum dengan akal-akal kita? Kalaupun kita berhukum dengan akal-akal kita, akal siapa yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur? Apakah akal engkau? Akal guru engkau? Ataukah akal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi? Ataukah kita berhukum dengan hukum taklid? Atau kita berhukum dengan hukum fanatisme? Atau kita berhukum dengan hukum jamaah-jamaah tertentu? Itu tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah. Malah hal-hal seperti ini malah menambah permasalahan.
Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan jalan keluarnya. Ketika di antara kalian ada yang berbeda pendapat, apapun itu, perbedaan dari sisi akidah, perbedaan dari sisi ibadah, perbedaan dari sisi amalan, perbedaan dari sisi akhlak, perbedaan dari sisi muamalah, apa kata Allah Azza wa Jal? Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau engkau berbeda pendapat pada suatu perkara, apa kata Allah? Farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau engkau berbeda pendapat pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulullah, jikalau engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana cara mengembalikan perkara kepada Allah? Kembalikan kepada firman Allah. Bagaimana cara mengembalikan perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar yang lain. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama utitu Al-Quran wa mithluhu ma'an." Saya diberikan wahyu berupa Al-Quran dan sunnahku secara bersamaan, menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari wahyu yang Allah Azza wa Jal berikan. Maka ini satu-satunya jalan keluar. Terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat, jangan engkau kembalikan ke akal-akal gurumu, ke akal-akal engkau, ke hawa nafsu dirimu. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanyakan, siapakah orang yang paling memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Guru engkau, dirimu, murid-muridmu, atau siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini secara umum. Sebaik-baik manusia dari sisi pemahaman, sebaik-baik manusia dari sisi keyakinan, sebaik-baik manusia dari sisi akidah, ibadah, amalan, muamalah, akhlak, konsep, metode di dalam beragama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Siapa itu? Sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihi. Summa alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya, siapa itu? Tabi'in. Summa alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya, siapa itu? Tabi'in. Jikalau engkau ingin memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahamilah Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang terbaik yang telah Allah ridai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun, yakni para sahabat, telah ridha kepada Allah. Apa maksud dari ayat ini? Allah ridha terhadap pemahaman mereka, Allah ridha terhadap keyakinan mereka, Allah ridha terhadap ibadah mereka, Allah ridha terhadap amalan mereka, Allah ridha terhadap muamalah mereka dan akhlak mereka. Kemudian setelah ini engkau mengambil pemahaman selain daripada pemahaman mereka, maka kita katakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah datangnya kebenaran kecuali kesesatan, wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Ke jamaah maghrib, jamaah Isya yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah cara kita menyelesaikan permasalahan. Beginilah cara kita bersatu. Bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang sebagian orang belakangan ini berdalil dengannya, apa kata mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat. Maka boleh berbeda pendapat, tidak masalah. Ini dalil mereka. Maka kita menjawabnya dengan dua sisi. Sisi yang pertama, hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah, adalah hadis yang batil, yang tidak ada dasarnya di dalam agama ini. Tidak dari sisi sanad dan tidak dari sisi matan. Hadis palsu. Hadis palsu.
Adapun dari sisi yang kedua, kalaupun hadis ini kita anggap benar, tidak masalah, kita anggap benar. Apakah hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan hadis ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Janganlah engkau saling berdebat, saling berbeda pendapat, fatafshalu, sehingga engkau akan gagal, wa tadhhabu rihukum, dan persatuan kalian akan binasa dan pergi. Ini bentuk di antara bentuk-bentuk penyelisihan hadis ini terhadap Al-Quran, dan kita tahu bersama bahwasanya hadis Nabi tidak akan pernah menyelisihi satu firman di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah engkau menjadi layaknya orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah engkau menjadi layaknya orang-orang musyrik yang dimana mereka gemar untuk berpecah belah di dalam agama-agama mereka, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang dimana setiap kelompok berbangga diri pada apa yang ada pada kelompok mereka masing-masing. Penyelisihan yang jelas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi, ikhtilafu ummati rahmah, adalah hadis palsu, hadis yang batil dari sisi sanad dan dari sisi matannya. Ada hadis yang lain, apa itu? Mereka berdalil dengan hadis ashabi kan nujum, bi ayyi hum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibaratkan bintang-bintang. Dari mana saja engkau mengikuti, siapapun saja yang engkau ikuti, pasti engkau akan mendapatkan hidayah. Ini pun juga hadis yang palsu, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Maka ini penting, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ini, yang dimana insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan bahwasanya kadang perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan para sahabat pun juga terjadi, tapi mereka menyelesaikan perbedaan itu dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana apa yang telah terjadi di antara dua orang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Pernah terjadi perbedaan di antara mereka, yang dimana pada akhirnya Muawiyah ibn Abi Sufyan kembali dari ucapannya dan mengikuti ucapan Ibn Abbas ketika Ibn Abbas mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, maka ikutilah. Maka Muawiyah pun meninggalkan amalannya dan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan syariatkan. Beginilah cara kita bersatu. Bukan bersatu di atas hawa nafsu, di atas kursi-kursi pemerintahan, di atas kedudukan dan di atas jabatan, ataupun pada perkara-perkara yang lain. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wallahul musta'an. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan kita di hari Ahad besok insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman yang lurus. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kebenaran di mata-mata kita adalah kebenaran, dan menjadikan kebatilan di mata-mata kita sebagai kebatilan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.